Untuk kota Saranjana sendiri itu ada di tepatnya Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita ke Kalimantan Selatan itu ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin itu kita harus menempuh jalur darat itu sekitar 6 jam atau 7 jam. Kalau kita menggunakan pesawat lagi dari Banjarmasin ke Kota Baru itu sekitar 1 jam lebih. Jadi kalau saya ke Kota Baru sendiri itu udah hampir 5 kali ke sana, bertapa juga di sana. Itu yang masuk memang ke Kota Saranjana sendiri itu 2 kali. Jadi saat saya melakukan tapa pendam di salah satu pesisir pantai di sana, itu masuk ke sebuah dimensi kota yang memang sering orang bilang sih kampung goib ataupun kota goib gitu. Jadi untuk kota goib ataupun desa goib ini banyak di Indonesia, tersebar di mana-mana. Banyak juga kisah ataupun cerita-cerita yang mengatakan bahwa kampung goib ini dulunya memang ada sebuah kampung yang dilanda bencana ataupun kampung yang memang sengaja ditutupi oleh energi-energi goib yang memang dulunya dipunyai ataupun dimiliki oleh ketua adat atau orang-orang yang memang penjaga kampung tersebut. Jadi kampung itu ditutupi dari jajahan company ataupun jajahan-jajahan orang luar, orang asing, sehingga di saat kampung itu berjalan dan jajahan itu selesai, kampung ini belum dilepas pagar goibnya. Dan itu menjadi sekarang banyak ditemui kampung-kampung goib di sepanjang Indonesia. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kota Saranjana ini maju, lebih duluan berkembang, dulu lebih modern ataupun lebih kayak barang-barang mewah tuh udah ada di sana. Tetapi yang saya masuki saat itu tidak seperti yang orang bilang lebih modern ataupun apa, tetapi kota ini memang lebih ke arah sudah maju, hampir sama seperti ibu kota. Di sana sudah ada semuanya, udah ada jalan lebar, terus ada gedung-gedung tinggi, ada rumah-rumah mewah. Dan bedanya di saat orang awam yang datang ataupun orang yang seperti tidak mempunyai indera keenam ataupun tidak bisa melihat, itu Saranjana ini seperti hutan belantara itu. Jadi beda dengan kita memang sengaja melakukan tapak tilas di sana waktu itu. Di situ kita masuk ke dimensi goib, dimasuk ke dalam sebuah fenomena yang memang di dalamnya itu seperti kehidupan normal layaknya di ibu kota. Nah, penjelasan untuk titik koordinat yang ada di Maps itu mungkin bisa jadi kalau yang saya bilang sih nggak ada. Karena saya sudah pernah membuktikan di sana, mencari, itu nggak ada. Bahkan saya ketemu Saranjana ini di saat tapak tilas pertama di tahun 2018 di salah satu pesisir pantai, dan di situ dibawalah ditarik ke Saranjana tersebut. Sehingga yang kedua kali saya ke sana, saya memang mencari tempatnya, di situ cuma hanya hutan belantara gitu, dan di map nggak ada. Jadi dari teman-teman sendiri yang memang tinggal di Kota Baru ya, itu kita sering cerita dan mereka juga menceritakan banyak pengalaman-pengalaman mistis yang orang-orang alami. Orang ada yang memesan alat berat dari Jakarta ke sana. Bahkan ada juga yang dari Surabaya ke Kota Baru itu memesan alat berat. Begitu sudah sampai di tempat, itu yang memesan nggak ada. Jadi kalau untuk penglihatan ataupun kita datang ke sana terus konser tiba-tiba rame dan ada macam-macam fenomena sih yang orang alami ya. Ada juga yang datang tiba-tiba langsung blast hilang. Itu juga ada. Terus ada juga yang memang datang sampai sana kampungnya nggak ada. Yang ngundang ada, tapi begitu sampai di tempat itu nggak ada. Ada juga memang yang tiba-tiba rame tapi mimik wajah kebanyakan diem, terpaku, dan tidak ada ekspresi. Terus juga itu bisa dibilang sih energi-energi yang ada di sekitar itu membentuk sosok-sosok manusia, dan di pandangan orang awam itu ngelihatnya seperti manusia biasa. Tetapi pasti ada ciri-ciri khas dari mereka itu yang memang ini aneh, penuh dengan tanda tanya. Kalau untuk kejadian ataupun eh, seperti patah tulang ataupun terjadi mitos-mitos yang lain, itu sebenarnya sering terjadi di daerah-daerah tertentu. Memang daerah ini mempunyai banyak pantangan ataupun
memang tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh melakukan sesuatu itu di jam-jam tertentu dan hari-hari tertentu. Itu memang ada mitos di daerah-daerah yang memang dianggap sakral oleh banyak orang di Indonesia. Kalau untuk kota Saranjana sendiri itu bisa dibilang sih seperti apa ya, dia itu di ujung Kalimantan tepatnya. Tidak terlalu luas, tapi dia apa ya, kalau sekarang itu seperti kota Bogor deh kalau untuk di ibu kota gitu ya. Hanya sebatas itu aja, tidak terlalu luas, tetapi banyak tempat-tempat yang memang di sana itu dianggap sakral ataupun tempat-tempat orang melakukan pemujaan-pemujaan tertentu. Kami sendiri orang Kalimantan itu lebih ke arah mempercayai adanya kampung goib, adanya kota goib itu kita percaya, dan banyak juga yang sudah masuk ke dalamnya, dan ada juga dimensi waktu yang berbeda di antara kota daerah nyata sama daerah kampung goib, itu dimensi waktunya berbeda. Maka kami sangat mempercayai tentang adanya kampung goib ataupun kota goib. Jadi kalau untuk melakukan ritual-ritual sendiri yang ada di kota Saranjana, ini lebih ke arah orang-orang ataupun oknum ya, bisa dibilang oknum yang percaya, tetapi tidak semuanya melakukan ritual di tempat tersebut. Di saat waktu itu saya melakukan tapa pendam di sana dan ritual juga di sana. Itu berada di Kota Baru, itu diajakin, wah ini ada tempat nih gini-gini, coba deh ritual di sana ataupun apa. Dan saya coba, di situ saya penasaran dengan adanya kota Saranjana tersebut, dan begitu masuk ke dimensi goib kota Saranjana, dan ini sebuah yang menarik yang bisa ngebuat kita apa ya, mengalami sesuatu yang beda di kota-kota lain. Bahwa saya pernah juga masuk di daerah Jambi, perbatasan Jambi sama Padang. Di situ ada Kampung Hilang namanya. Di situ kita masuk, suasana di kota goib itu beda dengan kampung goib yang ada di perbatasan Jambi. Memang ada orang-orang tertentu yang memang sudah ditugaskan untuk ke kampung goib ya. Seperti di daerah Sumatera, daerah Jawa juga ada. Memang orang ini ditugaskan untuk menjaga kampung ini. Jadi emang ditugaskan. Dan dia biasanya mempunyai kekuatan ataupun mempunyai keilmuan tersendiri untuk masuk ke dimensi goib. Biasanya kampung goib ataupun desa yang sudah ditutupi dengan energi goib dan itu sudah ditutup, itu biasanya agak susah untuk dibuka ataupun ditembus oleh kasat mata. Jadi memang ini seperti udah ada sumpah darah ataupun sumpah yang dilakukan oleh nenek moyang ataupun di atas kita dulu, leluhur kita, di tempat tersebut dengan janji-janji yang susah untuk dilepaskan. Jadi kalau kita masuk ke dimensi Saranjana, di situ memang banyak juga seperti buah-buahannya lebih besar daripada buah-buahan yang ada di alam nyata ya. Dan mereka lebih memberikan sebuah pesona ataupun ketertarikan yang sangat dahsyat, bahkan nikmat yang lebih daripada nikmat di dunia nyata. Karena dengan maksud untuk kita betah berada di sana. Layak halnya seperti kita masuk ke kerajaan Laut Selatan, di situ juga kalau orang petapa masuk ke dalamnya, itu bakal dilayani dengan sebuah nikmat-nikmat yang di luar yang ada di alam nyata. Jadi biasanya banyak konser-konser ataupun kegiatan-kegiatan, event-event yang ada di kota Saranjana, dan di situ mereka mengkaitkan orang-orang yang berada di luar kota Saranjana untuk sebagai mediator ataupun media dari memanggil event ini datang ke sana.